Pada episode abad awal Masehi sebelumnya, diakhiri dengan runtuhnya dinasti Qin di kisaran waktu 9-23 Masehi. Kali ini kita lanjutkan ke bagian 2 awal abad Masehi di rentang waktu tahun 1 sampai 100 Masehi. Perang Yahudi Romawi pertama, 66 sampai 73 Masehi. Perang Yahudi Romawi pertama, tahun 66 sampai 73 Masehi, merupakan konflik bersenjata antara Kekaisaran Romawi dan pemberontak Yahudi di wilayah Yudea. Perang ini dimulai sebagai akibat dari ketegangan politik dan agama antara penguasa Romawi dan penduduk Yahudi di provinsi Yudea. Pemicu utama perang ini adalah kebijakan fiskal yang menyulitkan dari penguasa Romawi, serta upaya penduduk Yahudi untuk mendapatkan kemerdekaan politik dan agama dari pemerintahan Romawi. Pemberontakan dimulai dengan penyerangan terhadap pasukan Romawi di Yerusalem pada tahun 66 Masehi. Perang ini berlangsung dengan sengit, termasuk pertempuran-pertempuran besar di sejumlah kota dan bentrokan-bentrokan kecil di wilayah Yudea. Salah satu momen paling tragis dalam perang ini adalah pengepungan dan penghancuran Yerusalem oleh pasukan Romawi pada tahun 70 Masehi. Bait suci Yahudi, tempat paling suci dalam agama Yahudi, dihancurkan oleh pasukan Romawi selama pengepungan itu. Perang berakhir pada tahun 73 Masehi dengan penaklukan benteng terakhir pemberontak Yahudi di Masada, sebuah benteng di padang gurun yang dihuni oleh kelompok pemberontak Yahudi. Daripada menyerah kepada pasukan Romawi, pemberontak Yahudi di Masada memilih untuk bunuh diri massal. Akibat perang ini, Yudea menjadi provinsi Romawi dan wilayah tersebut direorganisasi oleh pemerintahan Romawi. Perang ini juga menyebabkan penghancuran besar-besaran di wilayah Yudea dan perubahan signifikan dalam sejarah dan kepercayaan Yahudi. Setelah pemberontakan Yahudi Romawi, Vespasian menjadi kaisar Romawi pada tahun 69 Masehi dan memerintah hingga 79 Masehi. Pemerintahannya ditandai dengan upaya untuk memulihkan stabilitas di Kekaisaran Romawi setelah periode kekacauan yang melanda tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan Koloseum 70 Masehi. Koloseum atau Amphitheatrum Flavium dalam bahasa Latin adalah salah satu struktur paling ikonik dari Kekaisaran Romawi. Pembangunan Koloseum dimulai pada tahun 70 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan selesai pada tahun 80 Masehi di bawah pemerintahan putranya, Kaisar Titus. Sebagian besar sumber sejarah Romawi menyatakan bahwa sumber pendanaan untuk pembangunan Koloseum berasal dari hasil rampasan perang Yahudi Romawi pertama. Koloseum dibangun di bekas lokasi Istana Nero yang dihancurkan oleh api pada tahun 64 Masehi. Struktur ini dianggap sebagai sebuah keajaiban arsitektur Romawi kuno dan dianggap sebagai salah satu amfiteater terbesar di dunia. Koloseum mampu menampung sekitar 50.000 hingga 80.000 penonton dan digunakan untuk berbagai pertunjukan dan acara, termasuk pertarungan gladiator, pertunjukan binatang, drama, dan acara olahraga lainnya. Arsitektur Koloseum yang terkenal adalah desain amfiteater elipse yang besar dengan 3 tingkat konsol atau bangku bertingkat yang menopang atap. Koloseum juga memiliki sistem yang kompleks untuk mengatur penonton, termasuk serangkaian pintu masuk, koridor, dan tangga yang memungkinkan penonton masuk dan keluar dengan cepat. Meskipun telah mengalami kerusakan dan perusakan selama berabad-abad, Koloseum tetap menjadi simbol penting dari Roma kuno dan warisan arsitektur Romawi yang luar biasa. Hari ini, Koloseum tetap menjadi salah satu tujuan wisata terpopuler di dunia dan merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Pompei dan erupsi Gunung Vesuvius 79 Masehi. Erupsi Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi adalah salah satu peristiwa alam paling terkenal dalam sejarah. Gunung Vesuvius yang terletak di dekat kota-kota Romawi, Pompei, dan Herculaneum di Italia meletus secara mendadak dan mengakibatkan bencana besar.
Erupsi tersebut terjadi pada tanggal 24 Agustus 79 Masehi dan melepaskan awan piroklastik yang panas dan berbahaya, batu-batu vulkanik, dan abu yang mengalir ke arah kota-kota di sekitarnya. Kota Pompei dan Herculaneum terkubur di bawah lapisan abu dan material vulkanik yang tebal, yang menyebabkan kerusakan besar dan mengubur kedua kota tersebut di bawah tanah selama berabad-abad. Akibat erupsi tersebut, sekitar 16.000 orang diperkirakan tewas, meskipun jumlah pastinya sulit untuk diketahui dengan pasti. Kota Pompei dan Herculaneum ditemukan kembali pada abad ke-18 dan menjadi situs arkeologi yang sangat penting, memberikan wawasan yang berharga tentang kehidupan dan budaya Romawi kuno. Erupsi Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi juga meninggalkan warisan dalam bidang ilmu pengetahuan dan penelitian geologi. Peristiwa ini membantu para ilmuwan dan sejarawan memahami lebih baik tentang aktivitas vulkanik dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat manusia. Pemerintahan Kaisar Domitian 81-96 Masehi. Kaisar Domitian memerintah sebagai Kaisar Romawi dari tahun 81 hingga 96 Masehi. Domitian adalah putra dari Kaisar Vespasian dan saudara dari Kaisar Titus. Pemerintahannya dicirikan oleh kebijakan-kebijakan otoriter dan penganiayaan terhadap lawan politiknya. Di bidang administrasi, Domitian dikenal sebagai seorang administrator yang efisien dan tegas. Dia memperkuat kontrol kekaisaran atas administrasi, keuangan, dan militer. Domitian juga aktif dalam memperbaiki infrastruktur di seluruh kekaisaran, termasuk membangun jalan. Namun, pemerintahan Domitian juga dicirikan oleh tindakan represif terhadap oposisi politik dan keagamaan. Dia mengadopsi sikap keras terhadap pemberontakan dan konspirasi, yang menyebabkan banyak orang dihukum mati atau diasingkan. Selain itu, Domitian juga memperketat pengawasan terhadap kehidupan pribadi warganya, yang menghasilkan ketegangan di antara elit Romawi. Pada tahun 96 Masehi, Domitian dibunuh dalam sebuah kudeta yang melibatkan anggota-anggota senat dan pengawal kekaisaran. Kematian Domitian mengakhiri dinasti Flavia yang dimulai oleh ayahnya, Vespasian, dan menandai akhir periode yang dikenal sebagai 4 kaisar yang berkuasa setelah kematian Nero. 4 kaisar Romawi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada 4 kaisar yang memerintah secara berurutan setelah kematian Kaisar Nero pada tahun 68 Masehi. Mereka adalah Galba pada tahun 68 sampai 69 Masehi. Galba adalah kaisar pertama dari 4 kaisar ini. Dia diangkat sebagai kaisar setelah pemberontakan yang mengakibatkan kematian Nero. Namun, pemerintahannya singkat karena terjadi ketidakstabilan politik dan pemberontakan oleh Otto. Otto, pada tahun yang sama, Otto merebut kekuasaan dari Galba, tetapi pemerintahannya juga singkat. Dia hanya memerintah selama beberapa bulan sebelum dikalahkan oleh Vitellius dalam perang Otto Vitellius. Vitellius di tahun yang sama juga. Setelah mengalahkan Otto, Vitellius menjadi kaisar. Namun pemerintahannya juga singkat karena Vespasian yang diproklamirkan sebagai kaisar oleh pasukan di timur memimpin pasukannya menuju Roma. Vespasian berhasil merebut kekuasaan dari Vitellius dan mendirikan dinasti Flavia. Pemerintahannya dikenal dengan keberhasilan administratif dan stabilisasi kekaisaran setelah periode kekacauan yang melanda kekuasaan sebelumnya. Vespasian juga memulai pembangunan Koloseum di Roma. Masa pemerintahan 4 kaisar ini yang terjadi dalam rentang waktu singkat antara tahun 68 hingga 69 Masehi dikenal dengan istilah tahun 4 kaisar atau 4 kaisar dalam setahun dalam sejarah Romawi. Periode ini ditandai dengan ketidakstabilan politik, konflik, dan pemberontakan yang mengguncang kekaisaran Romawi, dan di periode inilah Koloseum mulai dibangun. Itulah beberapa rangkuman peristiwa penting pada abad awal Masehi, di rentang waktu tahun pertama sampai 100 Masehi. Terlepas dari beberapa peristiwa yang ada, kebenaran sejarah dari semua ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa.
Mohon maaf jika ada peristiwa yang terlepas ataupun tidak pas. Silahkan komen video ini dan mungkin akan saya bahas pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada.